semakin besar harapan kita sama Allah. Kenapa? Karena harapan untuk anak kesuksesannya itu justru terdapat dalam doa ibu dan ayah sebagai orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngajak salam lagi beda kehujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, usalli wa usallimu ala habibina al-mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah SMP IT Madrasah Aliyah Keagamaan yang Abi muliakan, jajaran Dewan Asatidz dan Ustadzat yang Abi muliakan, jajaran para pengurus Pospa dan seluruh orang tua wali santri yang Abi muliakan, juga kedua orang tua yang sangat-sangat Abi muliakan, dan juga tidak lupa guru-guru yang sudah hadir, guru-guru kita semua, guru-guru Abi semua yang sangat-sangat Abi muliakan, dan juga putra-putri Abi yang selalu Abi doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah. Ibu bapak, alhamdulillah acara malam ini diguyur hujan di luar rencana, karena mungkin kita tidak bisa mengundang Neng Rara. Kalau Neng Rara mungkin punya remote langit. Poinnya mungkin yang pertama, ini adalah ujian. Malu rasanya Abi dan juga para asatidz merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh ibu bapak dan juga putra putri Abi sekalian. Ada hal yang sedikit mengganjal mungkin di hati, tapi selama ini kita, Abi, Ustadz, Ustadzah, kalian, juga ibu bapak, anak-anak kita sudah berjibaku kurang lebih 8 bulan belajar yang bu'ah. Mereka menjalaninya dengan penuh kesabaran. Terus tiba-tiba hari ini akan diwisuda hanya karena hujan turun, kemudian kita akan menghapus perjuangan anak-anak kita selama 8 bulan itu. Rasa-rasanya tidak seimbang dengan perjuangan putra-putri kita. Betul? Ya. Jadi Abi sangat berharap ibu bapak tetap semangat, karena dalam hal ini mungkin keinginan kita sama, rencana kita pun sama, harapan kita pun sama, namun apalah daya, Allah berkehendak seperti ini. Dalam situasi yang sulit ini, Abi beserta para ustadz, para pengurus Pospa juga tidak berhenti berikhtiar dengan apapun yang kami bisa, yang mana salah satunya mungkin minimal untuk, karena ini acara wisuda yang buah khususnya, tempat duduk yang ibu bapak khususnya peserta wisuda
bisa tertutupi oleh tenda, sehingga mungkin walaupun sekarang waktu menunjukkan setengah 12, mobil tenda udah ada di depan, tinggal nunggu kendaraan yang menghalanginya bisa bergeser, mungkin ditambah 1 jam. Betul, mungkin itu bukan waktu yang biasa untuk wisuda, tapi mungkin ini adalah rencana Allah yang terbaik untuk anak-anak kita ke depannya. Allah jadikan khairul ummah, manusia-manusia terbaik dunia akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa saja, karena Abi pantang untuk menyerah. Kalau Abi sendiri, kalaupun harus wisuda hujan-hujanan, Abi siap untuk hujan-hujanan dengan putra-putri Abi. Walaupun nggak tahu ibu bapak, ya itu maksudnya ibu urang karunya dedeh, kamu urang kali urang nu 8 sasi terus berjuang apapun yang buah ujian, sampai kemarin ayah nu can pati lulus sampai mengeluh, sampai nangis, yang akhirnya harus ngapalin lagi, kemudian ikut ujian lagi yang akhirnya selesai dan lulus dengan melalui proses munakosahnya. Maka sangat disayangkan kalau malam ini kita dengan serta-merta karena hujan wisudanya dibatalkan, sangat-sangat disayangkan. Maka dari itu kepada putra-putri Abi juga, ya, yang bungsu nih, mohon sabar dulu. Mudah-mudahan tendanya segera datang, kita sama-sama akan masang tenda, dan kurang lebih mungkin setengah 1 mudah-mudahan tenda terpasang dan kita bisa melanjutkan acara wisuda ini dengan hikmat, dengan baik. Sengaja mungkin Allah ingin mewisuda kalian di jam setengah malam lebih, karena itu adalah waktu ijabah doa, waktu terbaik, dan ini semua adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di schedule mungkin yang sudah di-share, yang sudah disampaikan dari tadi jam 8 juga kita sudah mulai, diawali dengan tausiah. Itu intinya tadinya ingin menunggu mudah-mudahan hujan ini mereda, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Istilah nama kagok sabar ibu bapak, ya. Untuk orang tua yang lain mungkin bisa istirahat, bahkan sudah di masjid, di kelas lain sebagainya. Untuk orang tua kelas 1 yang putra putri kita akan diwisuda, mohon rada sedikit lebih ekstra kesabarannya, karena kalau dibilang greget mungkin Abi dan juga semua jajaran ustadz-ustadzah juga greget, pengennya seperti gimana. Tapi sekali lagi, la haula wala quwata, kita tidak punya daya, tidak punya apapun terkecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi pada putra putri Abinya, jaga tetap semangat, masih semangat ya, tetap semangat. Perjuangan kalian jangan berakhir begitu saja, harus betul-betul selesai sampai finish. Ya, kemarin sudah sampai nangis-nangis, capek-capek lain sebagainya. Maka wisuda malam ini walaupun diguyur hujan, ini jangan mengurangi kesemangatan kita. Wisuda malam ini walaupun areanya becrek kayak di tengah sawah, tapi sekali lagi ini adalah bagian daripada perjalanan yang harus kita lalui bersama. Ya, mudah-mudahan ini pertanda baik, bukan pertanda jelek. Ya, karena ketika Allah memberikan ujian pada hambanya, itu adalah salah satu pertanda Allah sedang cinta, Allah sedang rindu kepada kita. Nah, anak-anak kita yang akan diwisuda ini adalah yang mempelajari yang buah. Yang buah ini adalah cara mempelajari baca tulis Quran dengan baik dan benar. Maka sesuai hadis Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, manusia terbaik di antara kita semua adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pada yang lain. Maka mudah-mudahan ujian berat ini adalah salah satu level yang harus dilalui oleh anak-anak kita, oleh kita juga orang tuanya, supaya mendapatkan satu predikat, satu derajat
yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu khairukum, manusia terbaik di antara manusia yang baik lainnya. Yang mudah-mudahan ya kita sambil nunggu setelah sambutan ini ya mungkin kita diisi dulu dengan hadro atau penampilan dulu yang lain, karena prosesi wisuda mungkin harus ibu bapak juga sebagai orang tuanya harus mengikuti dengan baik. Kita jangan patah semangat, jangan patah arang ya, sambil nunggu mobil tenda turun. Mudah-mudahan setelah itu segera bisa dipasang dan acara wisuda bisa dilanjutkan dengan khidmat. Ya, sekali lagi kita mohon sama-sama bersabar. Abi akan selalu stay di sini sampai acara ini selesai. Ya, nanti kalau kita tunggu beberapa saat, nanti mungkin dari orang tua perlu kalau dibutuhkan kita bicara, artinya seperti apa yang harus dilakukan. Yang penting acara wisuda ini harus betul-betul berjalan karena menghargai pengorbanan dari anak-anak kita selama kurang lebih 8 bulan ini yang telah berjibaku, bersusah payah menghafal, belajar yang buah sampai ke jenjang lulus ini. Itu saja yang bisa Abi sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, jangan patah arang, jangan putus harapan ya. Ibu bapak ngantuk, ibu bapak kedinginan, ibu bapak lain sebagainya mungkin ya, gundah gulana di hati ini campur aduk, bahagia anaknya Dewi sudah, tapi ada sedikit mungkin karena situasi yang seperti ini mengajal di hati. Tapi inilah bentuk ujian dari kesabaran buat kita bersama ya. Ibu bapak mungkin bisa merapat ke hujroh lain sebagainya supaya tidak terlalu kedinginan atau tidak kena cipratan air hujan lain sebagainya ya, sambil kita nunggu pemasangan tenda ya. Mohon panitia dikonfirmasi terus kendaraan yang menghalangi, sekali lagi mohon bantuannya, mohon pengertiannya supaya mobil tenda bisa segera turun ya. Mobil-mobil yang ada di jalan yang masuk ke area gerbang pondok kayaknya menghalangi mobil tenda, truk yang mengangkut tenda masuk ke dalam pondok. Mohon pengertiannya untuk orang tua yang menyimpan mobilnya di sana supaya bisa memindahkan terlebih dahulu kendaraannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi tetap semangat, kita selesaikan acara wisuda ini, bukan acara yang lainnya, karena intinya adalah acara wisuda ya. Apapun yang terjadi jangan patah semangat. Sekali lagi sing ingat ya, bahwasannya tidak ada manusia hebat, manusia sukses yang tadi disampaikan oleh guru kita ya, yang tanpa melalui ujian di awalnya. Tidak ada mutiara yang gemerlap tanpa adanya gesekan. Tidak ada pedang yang tajam tanpa diasah terlebih dahulu. Tidak ada pisau golok yang bagus kalau besi itu tidak dipukul dan tidak dibakar terlebih dahulu. Maka ini adalah bakaran, ini adalah pukulan, ini adalah asahan, ini adalah gesekan yang Allah siapkan untuk kita agar kita menjadi mutiara yang berkilau di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.